Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di pembahasan video pembelajaran matematika bab segi 4 ya. Dan sini kita masuk di pembahasan tentang jajar genjang. Kita bahas sifat-sifatnya, keliling serta luasnya ya. Oke, yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama kita lihat dulu pengertian dari jajar genjang itu apa? Ya, jajar genjang merupakan bangun datar yang dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran dengan pusat titik tengah salah satu sisinya. Misalkan di sini ya, ini segitiganya, salah satu titik pusatnya kita letakkan di sini. Kemudian kita putar seperti ini, maka terbentuklah sekarang jajar genjang seperti ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan jajar genjang ini tentu ada beberapa sifat yang kita perlu ketahui di sini. Kita lihat dari bagian sisinya, maka jajar genjang itu sisinya yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi AB ini berhadapan dengan sisi CD, maka dia sama panjang dan sejajar ya. Ini simbol sejajar seperti ini. Kemudian juga sisi BC ini berhadapan dengan sisi AD, maka kedua sisi ini sama panjang dan sejajar, begitu ya. Sekarang kita lihat dari bagian sudutnya bagaimana ya. Sudut pada jajar genjang, untuk sudut yang berhadapan itu sama besar. Misalkan ini sudut A ya, ini berhadapan dengan sudut C, maka dia sama besar. Perhatikan, betul ya, bahwa sudut A dengan sudut C ini sama besar. Nah, inilah dua sudut yang berhadapan dan sama besar. Kemudian mana lagi sudut yang berhadapan? Ya, sudut B ini berhadapan dengan sudut D, maka dia sama besar. Seperti itu ya. Sudut B sama besar dengan sudut D. Artinya kalau sudut B ini 120, maka sudut D juga 120. Kalau misalkan sudut A ini 60, maka sudut C juga 60 derajat. Nah, masih sudut ya. Kemudian pada jajar genjang, sudut-sudut yang berdekatan ketika kita jumlahkan itu besarnya 180. Misalkan nih, sudut A ditambah dengan sudut B, maka besarnya 180 derajat ya. Nah, mana lagi yang berdekatan ya? B berdekatan dengan C, maka ketika dijumlah 180. C berdekatan dengan sudut D, ketika dijumlah 180. Kemudian D berdekatan dengan sudut A, dijumlah 180. Gitu ya. Nah, sekarang dan perhatikan kenapa ini bisa 180. Nah, jika kita ingat kembali pada garis dan sudut, bab garis dan sudut, A dengan B ini termasuk ke dalam sudut dalam sepihak. B dengan C juga begitu dan seterusnya ya. Semuanya ini, kedua sudut ini mereka termasuk sudut dalam sepihak ya. Untuk lebih jelasnya tentu bisa dilihat lagi pada bab garis dan sudut ya. Nah, sekarang kita lihat pada bagian diagonalnya. Kedua diagonal jajar genjang itu saling membagi dua sama panjang. Nih ada diagonal AC dan diagonal BD. Bertemu di titik O ya. Nah, maka ini dia akan membagi dua sama panjang. Perhatikan ya, garis AO ya, ini sama panjang dengan garis CO. Nah, ini yang disebut dengan terbagi dua sama panjang. Begitu juga pada diagonal yang keduanya, yang ini BO ini sama panjang dengan DO, begitu ya. Nah, ini dapat kita lihat ya bahwa diagonalnya ini terbagi dua sama panjang. Nah, sekarang kita coba
melihat rumus luasnya. Nah, tentu teman-teman masih ingat ya, rumus luasnya itu kita lihat dulu bahwa di jajar genjang ada istilah alas ya. A ini maksudnya alas ya. Alas itu merupakan sisi. Nah, jadi alasnya itu bisa AD ya, bisa juga AB atau sisi yang lainnya. Nah, kemudian T atau tinggi ini merupakan garis tegak lurus terhadap alas yang sekawan. Jadi tinggi itu dia selalu sekawan dengan alas, dan tinggi ini tidak harus sisi ya. Tinggi itu bisa aja sebuah garis bantu ya. Nah, ini simbol tegak lurus ya, menandakan bahwa alas tegak lurus terhadap tinggi, dia selalu sekawan. Nah, kalau alasnya di sini berarti tingginya mana? Nah, ini tingginya ya, kita tarik dari titik tertinggi kemudian tegak lurus terhadap alas, itulah tinggi ya. Ini simbolnya tegak lurus atau dia membentuk siku-siku. Nah, itu kalau alasnya di sini. Bisa saja alasnya di sisi yang lain, bisa di sisi AB ini ya. Nah, kalau alasnya di sisi AB berarti tingginya ya garis yang tegak lurus dengan alas ini. Nah, inilah ya, garis yang tegak lurus berarti ini tingginya. Kemudian selain tinggi berada di dalam ya, tinggi jajar genjang itu juga tingginya bisa berada di luar seperti ini. Nah, ini tegak lurus ya dengan alas, berarti ini juga merupakan tinggi dari jajar genjang. Nah, untuk rumusnya, luas dari jajar genjang itu rumusnya alas kali tinggi ya. Nah, sekarang kita lihat untuk rumus keliling. Nah, misalkan sisi yang ini kita simbolkan dengan B, otomatis yang ini juga B ya. Nah, rumus kelilingnya berarti tinggal jumlahkan seluruh sisi ya. A ditambah B ditambah A ditambah B, begitu. Untuk singkatnya kita bisa tulis 2 kali A ditambah B, begitu ya. Nah, kita coba langsung lihat pada soal pembahasan ya. Sebuah jajar genjang ABCD memiliki panjang AB 12 cm nih. AD-nya 8 cm, BD diagonal yang satunya itu 14 cm. Kemudian sudut ABC ini 120 derajat. Yang ditanya panjang CD ya. CD, perhatikan, CD itu sama dengan AB. Kenapa? Karena kedua sisi ini merupakan sisi yang berhadapan, maka sama panjang. Berarti panjang CD 12 cm. Kemudian BC ya, BC sama dengan AD karena kedua sisi ini merupakan sisi yang berhadapan sama panjang. Berapa panjang sih BC jadinya? Ya, 8 cm. Kemudian BO. Nah, BO di sifat jajar genjang tadi sudah dibahas ya. BO ini kan kalau diagonal itu dia terbagi 2 sama panjang, berarti ini sama panjang nih. Sedangkan diagonalnya 14, berarti tinggal kita bagi 2 saja ya. Diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Inilah manfaat kita mengetahui sifat dari jajar genjang ya. Nah, jadi setengah dikali 14, 7 ya, 7 cm atau 14 dibagi 2. Nah, sekarang kita akan mencari panjang besar sudut ADC ya. Mana sudut ADC? Ini sudut ADC ya. Sudut ADC ini berhadapan dengan sudut ABC. Berarti dia besarnya sama. Kenapa? Karena sudutnya berhadapan itu sama besar. Berarti besar sudut ADC itu 120 derajat. Sekarang sudut BAD. Mana sudut BAD? Yang ini ya. Sudut BAD ini perhatikan bagaimana dia. Ya, sudut BAD itu tinggal dikurang 180 derajat dengan sudut ABC. Kenapa? Ada apa dengan dua sudut ini? Ya, kedua sudut ini berdekatan ya, berdekatan. Maka ketika kita jumlah besarnya 180, ini 120 derajat, maka di sini supaya 180 ya 60 derajat ya, atau 180 dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Itulah besar sudut BAD ya. Dia berdekatan di jumlah 180.
Sekarang kita cari sudut BCD yang ini ya. Sudutnya berapa besarnya? Ya, karena dia berhadapan dengan sudut BCD, BCD sama dengan BAD ini ya. Maksudnya bukan ABC. Maksudnya dia berhadapan dengan sudut BAD. Ini harusnya BAD. Maka dia sudut yang berhadapan itu sama besar, berarti besar sudut BCD itu 60 derajat ya. Ini bukan sudut ABC ini ya, salah ketik ini. Ini harusnya sudut BAD begitu. Oke, kita lihat contoh soal yang lainnya. Perhatikan jajar genjang di samping ya. Nah, nih diketahui nih panjang KL-nya 16 cm, LM-nya 10 cm, terus NO-nya 8 cm. Yang ditanya keliling dan luasnya nih. Kita ketahui nih alasnya atau KL ini kan berarti sebagai alas 16 cm. Kemudian B-nya itu berarti LM ini ya. LM-nya itu 10 cm. Kemudian tingginya itu NO 8 cm ya. Nah, perhatikan luas kita cari keliling itu kan berarti tinggal 2 dikali dalam kurung 16 ditambah B-nya 10 cm. 2 dikali 16 tambah 10 26 cm. Berarti kita dapatkan kelilingnya 2 dikali 26 cm sama dengan 52 cm. Nah, sekarang luasnya. Luasnya itu berarti tinggal alas kali tinggi ya. Alasnya itu yang mana? Ya, alasnya tentu yang ini ya, 16 cm. Kemudian tingginya 10 cm. Nah, ini perhatikan sekawan dia ya. Alas dengan tinggi ini sekawan, saling tegak lurus. 16 dikali 10 ya 160 cm persegi. Kita dapat ya, udah keliling dan luasnya. Sekarang kita lihat contoh yang lainnya ya. Pada jajar genjang TQRS di samping ya, TQ-nya ini 28 cm, QT-nya 21 cm, RU-nya 15 cm. Tentukan panjang QR dan keliling jajar genjang tersebut. Nah, A-nya di sini alasnya itu 28 cm ini ya. Kemudian tingginya itu 15 cm. Kemudian ternyata ada tinggi lagi 21 cm. Nah, kita perhatikan nih di sini bahwa yang ditanya itu QR dan keliling ya. Nah, dan kita ketahui di sifat jajar genjang alas dengan tinggi itu selalu tegak lurus ya, dan dia merupakan sekawan. Berarti di sini yang sekawan yang mana nih? PQ dengan QT tinggi yang ini atau PQ dengan tinggi yang ini. Nah, untuk mengetahui itu kita lihat saja mana yang kedua garis tersebut yang tegak lurus. Ya, berarti PQ tegak lurus dengan RU ya. Nah, berarti PQ sebagai alasnya dan tingginya RU. Nah, untuk mencari QR, kita cari luasnya terlebih dahulu ya, luas dari jajar genjang ini. Alasnya PQ dikali tingginya RU. Alasnya berarti 28 cm dikali 15 cm. Kita dapatkan di sini 420 cm persegi. Nah, luasnya sudah kita dapat, kita ingin mencari kan kita mau cari keliling nih, maka kita butuh untuk mencari panjang ini ya, panjang PS, dan juga kalau kita mendapatkan panjang PS maka kita akan mendapatkan panjang QR. Nah, sekarang alas tegak lurus dengan tinggi di sini PS ini tegak lurus dengan QT ya, berarti inilah alas dengan tinggi sekawannya ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus luas dengan rumusnya terbalik ya, karena luasnya sudah kita dapatkan. Kita mau cari alas PS. Alasnya ini PS yang belum diketahui, tingginya 21 sama dengan luasnya 420. Ini kita pindahkan jadi PS sama dengan
420 dibagi 21, maka kita dapatkan 20 cm. Panjang PS itu 20 cm. Perhatikan PS dengan QR ini merupakan sisi yang berhadapan sama panjang, berarti QR juga 20 cm. Oke, kita dapatkan QR ya. Sekarang kita tinggal cari kelilingnya sekarang. Keliling rumusnya ya 2 dikali alas ditambah B, sisi yang lainnya, sisi miring yang ini ya. Jadi sama dengan 2 dikali A-nya PQ berarti, kemudian B-nya ini berarti PS ya. Sama dengan 2 dikali PQ itu 28 cm, PS-nya ini 20 cm. 28 ditambah 20 berapa? 28 ditambah 20 48. Tinggal kita kalikan dengan 2 ya. 2 dikali 48 sama dengan 96 cm. Oke. Itu terkait dengan penyelesaian ya jajar genjang pada video pembelajaran kali ini ya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.